Deddy Corbuzier menyampaikan kritik tajamnya terhadap perseteruan antara dua dokter, Dr. Richard Lee dan dokter detektif atau doktif. Perseteruan sengit yang semakin memanas ini bermula dari tuduhan skincare overclaim yang dilayangkan oleh doktif terhadap produk yang dijual Dr. Richard Lee. Dalam videonya, Deddy Corbuzier dengan tegas mengomentari pernyataan Dr. Richard Lee yang diklaim oleh doktif pernah mengaku ingin menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Deddy Corbuzier menyayangkan sikap Dr. Richard Lee yang kerap memamerkan kekayaan dan pencapaiannya di media sosial. Dia kemudian membandingkan sikap Dr. Richard Lee dengan Atta Halilintar, Andre Taulany, dan Raffi Ahmad yang menurutnya sah-sah saja memamerkan kekayaan karena memang dikenal sebagai entertainer. Deddy Corbuzier lantas menyinggung soal sumpah dokter yang seharusnya mengutamakan pelayanan dan kesehatan pasien bukan mengejar kekayaan. Tidak hanya Dr. Richard Lee, Deddy Corbuzier juga menyindir doktif yang kerap tampil menggunakan topeng. Dia pun menekankan bahwa dalam sumpah dokter terdapat poin untuk memperlakukan teman sejawat sebagai saudara kandung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur tadi gue niatnya pengen bikin konten tentang Bang Densu. Gara-gara gue ngerasa Bang Densu ini adil banget di kedua podcast kemarin yang dokter. Tapi sebelum itu gue ada nonton videonya Om Deddy, video terbaru, dan gue ngerasa kayak malunya minta ampun tau gak. Pikiran gue terbuka dan gue nyadar kalau selama ini apa yang gue lakukan itu kayak memberi panggung untuk kasus kedua dokter itu makin membesar. Seharusnya tuh gue gak ngelakuin itu. Dan gue baru sadar ternyata dari kasus kedua dokter kemarin itu yang terluka tuh gak hanya mereka, gak hanya masyarakat, tapi ada dokter lain yang terluka karena melihat temen sejawat mereka yang udah disumpah tapi malah menyakiti satu sama lain. Sumpah gue berharap banget mereka tuh bisa bayan karena apa yang mereka lakukan tuh melanggar sumpah mereka. Dan buat dokter yang flexing, harusnya kalian malu sama gelar dokter kalian. Bahkan tadi gue hampir nangis ngedenger Om Deddy bilang kalau misalkan ada dokter yang sebaik itu, the real dokter di luar sana. Gue minta maaf banget karena pernah bikin konten tentang masalah mereka berdua. Gue usahakan untuk tidak membuat konten tentang mereka berdua lagi karena gue paham dari apa yang gue lakukan tuh pasti memperbesar masalah. Tapi gue gak menjudge siapapun yang masih bikin konten tentang mereka, silakan. Gue juga bingung sih asli ya, gue juga bingung. Pekerjaan lu kan dokter kayak gitu kan, dokter kan menyembuhkan kayak gitu kan, menyembuhkan pasien, merawat kayak gitu loh. Tapi kalau gue akhir-akhir nih lihat di Indonesia kayak gitu kan, kalau dokter nih pada berjuang mati-matian tau gak sih, buat flexing sana sini kayak gitu loh. Jadi ini ya emang the truth kayak gitu loh, kenyataannya seperti itu. You name it lah, gue gak mau nyebutin dokternya siapa kayak gitu kan. Cuma yang kita lihat ya banyak banget ya dokter-dokter isinya cuma flexing doang. Jadi kadang gue bingung kayak sebenarnya dokter ini tuh dokter atau businessman sih? Atau malah businesswoman? Ya mau gimana lagi lah ya, namanya juga hidup kayak gitu ya. Kayak bukan butuh duit kayak gitulah ya. Butuh gengsi kayak gitu kan, butuh terlihat mahal. Apalagi dokter sekarang juga pada punya skincare kayak gitu kan. Itu kan salah satu teknik marketing paling top chair buat pakai flexingan, ya kan? Bener kan? Soalnya kan emang apa ya, owner yang tanpa embel-embel dokter nih pada flexing. Jadi emang kagak mau kalah yang dokter-dokter ini. Jadi ya mengikuti aja kayak gitu kan, kudu flexing. Kalau misalnya biar produknya laku ya mau gimana lagi gitu loh. Jadi ya kayak yang diomongin sama Om Deddy lah ya kayak gitu kan, inget sumpah dokter. Ya itu doang. Akhirnya Deddy Corbuzier speak up dengan tegas soal kasus ini. Saya dari kemarin tuh bingung ngomentarin DRL sama doktif. Kenapa bingung? Pertama, saya tuh nggak terlalu tahu banyak soal keilmuan bidang kosmetik ya. Takutnya saya main FOMO, ikut campur, salah ngomong gitu, salah jelasin, makin ngaco nanti. Cuma secara orang awam, saya bingung. Kalian berdua tuh dokter yang sesuai sumpah dokter kan memang fokusnya adalah menolong orang kan gitu ya. Jadi pertengkaran kayak gini ditaruh di publik ini sebenarnya agak aneh karena jatuh pertengkarannya itu mulai ke arah personal. Seperti yang Densu pernah bilang sama doktif. Gak tahu ya, mungkin apa karena doktif ini merasa gemes banget sama DRL, tapi cara dia nyerang tuh kayak saya rasa banyak rekan sejawat yang akan gak setuju caranya doktif nyerang. Kedua, seperti yang Deddy Corbuzier bilang,
kenapa sih dokter harus pakai topeng? Harusnya nggak perlu sih gitu. Lagian juga netizen pada pinter kok, udah tahu identitas dokter itu siapa. So menyalalah dokter, nggak usah pakai topeng gitu. Bantulah kami untuk diedukasi soal keilmuan itu. Nah DRL juga gitu. Awalnya aku senang sama konten dia karena jadi ngerti tentang hidroquinon. Tapi kenapa belakangan jadi aneh gini? Aku ngeliatnya tuh kayak kesuksesan, ketenaran, kekayaan merubah seseorang gitu ya. Dia udah nggak humble lagi, arogan. Kan pernah tuh istrinya nanya soal flexing itu salah apa enggak. Of course nggak bener, apalagi kalau Anda dokter. Nggak dokter aja secara etika flexing itu kurang baik ya gitu. Cuma ya gitu, makin kesini tuh makin aneh. Dan DRL ini kayak berusaha apa ya, dia tahu dia salah, tapi dia lebih kayak pengen kalian harus tahu saya ini orang baik gitu, dengan cara teknik marketing yang agak membingungkan. Bukannya saya nggak munafik ya, kita senang dikasih gift hadiah. Beberapa orang pasti senang dapat bantuan berupa uang, tapi nampaknya ini teknik marketing yang dia terus pakai untuk meredam kericuhan dan sesekali nyerempet soal agama. Dalam arti nih, saya bahkan nolongin orang yang beda agama sama saya, itu deflexing. Lalu terkesan membahas topik-topik agama biar terkesan wah saya toleransi banget. I'm so sorry ya. Ya bukan DRL aja sih, banyak orang pakai topik-topik seperti itu biar memperlancar usahanya. Tapi again, you are a doctor. Kurang etis, tidak etis sebetulnya gitu. Finally, someone dengan keberanian. Ya mungkin karena Deddy Corbuzier juga orangnya sudah punya nama sih ya, dan dia juga banyaklah direspek orang. Finally dia ngomong seperti itu. Sebetulnya itu juga isi hati saya selama ini melihat pertengkaran antara dokter ini. Agak bingung sih gitu, sebetulnya bingung. Cuma harapan saya gini, saya tahu namanya Anda bikin usaha pengen untung, iya. Masalah overclaim ini ya, memang betul kata Deddy Corbuzier, whatsoever lah Anda jual apa tuh ada overclaimnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau overclaimnya udah keterlaluan sampai Anda jadi kaya gara-gara itu gitu loh, yang sebetulnya harganya tuh cuman seberapa tapi di markupnya keterlaluan. Karena ini kan bukan kayak karya seni ya. Kalau karya seni kan memang kita sulit mengukur harganya sebuah seni. Ya, again, you are a doctor. Emang boleh ya mengklaim sampai segitunya khasiatnya, padahal nggak kayak gitu. Sedangkan orang-orang kayak kita ini mau beli itu tuh, tahu nggak sih effortnya tuh sampai semana. Dengan situasi ekonomi saat ini, apalagi ini nanti tahun depan pajak bertambah, tolonglah gitu loh. Kasihan orang tuh udah beli berharap terjadi sesuai ekspektasi, tapi nggak ada. Jangan begitu ya.